jalan sebentar. Kemudian ia menemukan sebuah bangunan pemandian air panas. Ketika mendekati pemandian yang dibatasi oleh jembatan, Chihiro bertemu dengan seorang anak laki-laki yang memperingatkannya supaya segera pergi dari lokasi tersebut sebelum gelap. Saat itu petang tiba, ia pun berlari menjemput orang tuanya, namun hari sudah gelap. Sesampainya di kedai, Chihiro terkejut mendapati orang tuanya sudah berubah menjadi babi yang super gemuk. Suasana pun berubah seiring matahari terbenam. Di sekeliling Chihiro bermunculan banyak makhluk hitam, tinggi, besar, dan tentunya perkasa. Ia pun kabur untuk kembali dan menemukan padang rumput yang sebelumnya dilewati berubah menjadi lautan. Ia tak percaya dengan semua ini dan berharap jika ia sedang bermimpi. Tiba-tiba tubuh Chihiro mulai menjadi transparan, dan dia melihat ratusan makhluk aneh turun dari sebuah kapal besar. Ia ketakutan dan lari bersembunyi. Di tengah rasa takut dan panik, Chihiro bertemu dengan anak laki-laki yang tadi. Ia mengenalkan diri sebagai Haku. Haku menjelaskan bahwa berbagai makhluk aneh yang Chihiro lihat adalah para jin dan dedemit dari berbagai tempat di Jepang. Haku memberi pil supaya tubuh Chihiro tidak menghilang. Kemudian Haku berusaha menolong Chihiro dengan membawanya ke gedung pemandian air panas. Dengan syarat Chihiro harus menahan nafas selama melewati jembatan itu. Ketika mereka hampir melewati jembatan, ada katak yang melompat sembari berbicara ke Haku dan membuat Chihiro ketakutan hingga dia tak sengaja melepaskan nafas. Nafasnya membuat siluman dan jin di tempat tersebut menyadari ada manusia. Haku langsung menyelamatkan Chihiro dan bersembunyi. Seluruh jin dan siluman yang bekerja di sana mencari keberadaan Chihiro. Di persembunyiannya Haku menjelaskan jika Chihiro berada di alam jin. Dan ia memberitahu cara jika Chihiro punya kesempatan keluar dari alam gaib dan menyelamatkan kedua orang tuanya. Chihiro harus meminta pekerjaan pada Kamaji, si budak pemanas air, dan juga kepada Yubaba, seorang nenek galak pemilik pemandian air panas. Chihiro harus membuat Yubaba menerima dirinya sebagai pegawai, supaya bisa selamat dan menyelamatkan kedua orang tuanya. Kemudian Chihiro berjalan menuju ruangan Kamaji. Dia melewati tangga curam yang berada di belakang gedung. Dia memasuki ruangan itu. Chihiro mengintip dan melihat makhluk seperti landak laut. Mereka sedang mengangkat batu dan melihat seorang kakek yang memiliki banyak tangan. Dengan memberanikan diri, Chihiro menghampiri Kamaji dan berkata jika dia kesini atas petunjuk Haku. Chihiro meminta pekerjaan, namun Kamaji sedang sibuk dan tak menghiraukannya. Tak lama datang seorang gadis bernama Rin. Ia mengantarkan makanan untuk Kamaji dan para pekerja. Di sana Rin terkejut melihat sosok manusia dan akan melaporkan ke teman-temannya. Sebelum itu terjadi, Kamaji melindungi Chihiro dengan mengaku jika Chihiro adalah cucunya. Kemudian Kamaji menyuruh Rin untuk mengantarkan Chihiro ke tempat Yubaba.